Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Female Hostel, yakni film drama romantis yang berasal dari negara Korea. Film ini menceritakan sang penjaga penginapan yang mesum dan berhasil menjelajahi goa para gadis cantik. Dikira alim, ternyata sang pemilik penginapan juga tidak ada bedanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang turun dari bis. Gadis itu bernama Nozomi. Tampaknya ia sedang kebingungan mencari tempat tinggal. Karena baru pertama kali ke Korea, Nozomi mencari tahu penginapan terdekat menggunakan HP-nya. Kemudian ia berjalan ke arah penginapan terdekat. Setelah itu, di tempat lain terlihat seorang gadis putih yang manis yang sedang keluar dari bandara dengan membawa koper. Gadis itu bernama Kim Jeong. Secara kebetulan, ia juga sedang mencari penginapan untuk ditinggali. Akhirnya Nozomi pun sampai ke penginapan yang dituju itu. Ia pun langsung masuk dan disambut oleh pemilik dan pembantu penginapan tersebut. Sang pemilik penginapan bernama Han Jeong Ho dan pembantunya bernama Kim Hyun Soo. Asu jenenge angel-angel. Mereka adalah teman akrab sejak masih duduk di bangku sekolah. Selaku pemilik penginapan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di penginapan itu. Setelah menjelaskan, si Han malah berimajinasi melihat kecantikan Nozomi. Astagfirullah Rabbal Barah. Lanjut, setelah mendengarkan peraturan-peraturan yang dijelaskan Han, Nozomi pun tidak keberatan. Malah, ia memberitahu alasan mengapa ia ke Korea, yakni karena ibunya berharap dia menemukan kekasih hatinya di Korea. Lalu, Nozomi pun langsung menuju kamarnya. Selang beberapa saat, Kim Jeong pun sampai ke penginapan yang ternyata sama dengan Nozomi. Seketika itu, si Han dan Kim pun bengong melihat kecantikan dan keseksian Kim Jeong. Dan usut punya usut, ternyata Kim Jeong berasal dari Amerika. Kali ini giliran si Kim yang berimajinasi sampai-sampai otak Kim pun berdiri mengeras dan dilihat oleh Kim Jeong. Seketika itu mereka sadar. Ketika sadar, bajingan. Ketika sadar otaknya sedang dilihat oleh gadis cantik, mereka pun malu terhadap Kim Jeong. Mereka pun segera pergi dan mempersilahkan Kim Jeong untuk ke kamarnya. Hari pun sudah malam. Terlihat si Han yang memarahi Kim karena kejadian tadi siang. Kim pun beralasan karena pakaian dalam wanita itu sangat mudah dilihat. Dan malah bertanya balik kepada Han, jangan pura-pura tidak melihatnya. Si Han pun memberi siraman rohani kepada Kim, dan ia harus menunjukkan sikap profesional dalam bekerja, karena ini bisnis penting untuk Han. Setelah memberi siraman rohani, Han pun menyuruh Kim untuk mengontrol kamar. Ia pun pergi ke kamar Kim Jeong dan menanyakan adakah sesuatu yang tidak nyaman. 혹시 불편한 점 있으세요? Lagi-lagi, Otong Kim pun berdiri melihat sinyal kuat dari pegunungan Kim Jeong. Kim Jeong pun kembali melihatnya. Malahan ia membuka bajunya dan memegang otong si Kim. 쓰려고 쓴 게 아니고요. 미쳐버리겠네. Ketika nafsunya sudah di ujung tanduk, ia pun sadar dan mengingat perkataan Han untuk profesional. Lalu ia langsung pergi meninggalkan Kim Jeong. Ketika hendak turun melalui tangga, ia pun ditarik Nozomi untuk ke kamarnya. Kim pun bingung apa yang terjadi. Ternyata ia disuruh memperbaiki lampu yang mati. Ketika sedang memperbaiki lampu, Nozomi membantu memegangi bangku yang digunakan Kim untuk mencapai dan mengganti lampu. Melihat muka Nozomi di depan otongnya, Kim pun kembali berimajinasi liar.
Tiba-tiba Kim pun malah terjatuh, menindih Nozomi dan memegangi pegunungannya. Karena nggak enak sama Nozomi, toh juga takut nafsunya nggak kekontrol, Kim pun langsung cabut dan menenangkan diri di kamar mandi. Ketika sedang berpikir, ia melihat celana dalam wanita di atas tempat tisu. Kim pun mencoba menciumnya, ternyata baunya sedap. Ia pun mengoles-oles rudalnya dan berhayal melakukan cocok tanam dengan Nozomi di tangga. Lagi enak-enak berhayal sambil mengoles rudalnya, ia pun dikejutkan Han dan disuruh keluar dari kamar mandi karena Nozomi dan Kim Jeon sedang mengantri untuk menggunakan kamar mandi. Malam pun berlalu dan hari sudah siang. Kita pun diperlihatkan mbak-mbak cantik yang sedang kebingungan di taman. Terlihat ia sedang menelpon seseorang namun tidak terjawab. Lalu ia pun langsung menuju penginapan yang ditinggali Nozomi dan Kim Jeong. Dan ternyata wanita itu bernama Ji Hye, yakni adik sepupu Han, yang baru saja meninggalkan Amerika dan ingin tinggal bersama Han. Han pun menolaknya. Akan tetapi Ji Hye terus-menerus memaksa Han. Lama-kelamaan Han pun luluh dan memperbolehkan Ji Hye tinggal di penginapan tersebut. Dan malamnya Han pun mengadakan pesta agar semua penghuni rumahnya menjadi akrab. Setelah selesai, Kim pun membereskan kamar yang akan ditinggali Ji Hye. Karena lama, Ji Hye pun memaksa untuk tidur di kamar Kim. 방 좀 바꿔주면 안 돼요? Karena kesal, Kim pun menelpon Han dan memberitahu jikalau adiknya berbuat seenaknya. Namun, Han hanya menyuruh Kim untuk menuruti apa saja perkataan adiknya dan langsung dimatikan. Kim pun semakin kesal dan menendang pagar. Ia pun kesakitan dan langsung masuk ke penginapan. Saat masuk ke penginapan, ia pun bertemu Nozomi yang sedang minum di dapur. Melihat Kim pincang karena menendang pagar, Nozomi mencoba menawarkan untuk mengobati luka di kaki Kim. Kim pun mau. Saat sedang diobati, otong Kim pun berontak dikarenakan dekat dengan Nozomi. Nozomi yang mengetahui hal itu, ia malah memegang dan mengelus-elus otong Kim dan membuat Kim tidak bisa mengontrol nafsunya. Saat sudah di ujung tanduk, akhirnya Nozomi dan Kim pun melakukan bercocok tanaman malam-malam. Keesokan harinya, Han kembali membuat pesta kecil-kecilan. Mereka pun terlihat asik dan menikmati makanan itu. Saat sedang asik mengobrol, Kim Jeong tampak suka dengan Han. Lalu ia menghampiri Han dan membisikkan sesuatu ke telinga Han. Mungkin ia membisikkan kalau ia ingin berkebun dengan Han. Lalu mereka berdua pun meninggalkan meja makan dan segera ke kamar untuk segera melakukan apa yang mereka ingin segerakan. Shin pun kembali ke Kim. Terlihat ia sedang berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara Han dan Kim Jeong yang sedang bercocok tanam. Kim pun mencoba mengintip pertarungan itu. Saat mengintipnya, Ji Hye pun datang dan mengagetkannya. Kim pun memarahi Ji Hye. Saat sedang marah-marah, Ji Hye melihat resleting Kim yang terbuka dan malah menawari Kim untuk melakukannya dan pergi begitu saja. Kim pun beralih ke meja makan dan membersihkan sisa-sisa sampah di meja makan. Setelah selesai, Kim pun ke dapur dan membuka laptop. Sesaat kemudian, Ji Hye datang membuka kulkas karena lapar. Karena Kim di situ, ia lantas menawari Ji Hye untuk dimasakkan ramen. 자, 다 됐다. Setelah makan selesai,
Mereka pun berlanjut ke ruang tengah untuk menonton video bersama. Saat sedang menonton, Kim pun mempunyai ide cerdas. Ia berpura-pura tersedak dan mengenai baju Ji-hye. Bukannya ganti baju, Ji-hye malah membuka bajunya. Tidak sampai di situ, ia juga meminta tolong Kim untuk membukakan casing pegunungannya. Saat sedang dibuka, Ji-hye pun membisikkan Kim kalau ia mau melakukan sesuatu. Dan karena Kim adalah laki-laki perkasa, ia pun langsung membawa Ji-hye ke kamar. Dan lihat sendiri aja dah, gua males ngomongnya. 오빠가 소심해서 그런 게 아니라 Keesokan harinya, Kim yang sedang mencuci piring didatangi Ji-hye untuk mengajaknya mengobrol. 오빠, 뭐해? 일 안 써? Karena Han di sana, Han pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ji-hye pun kesal dan langsung pergi meninggalkan mereka untuk keluar mencari angin. Setelah itu, terlihat Kim yang baru saja selesai membersihkan kamar Ji-hye dan ingin lanjut membersihkan kamar lainnya. Namun tiba-tiba Kim Jae-young keluar dan menarik Kim untuk masuk ke kamarnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan adegan yang disensor di video ini. Siang pun menjadi malam, dan terlihat Ji-han yang sedang berjalan menuju kamar Nozomi untuk meminta Nozomi menemaninya minum bersama. Singkat cerita, Nozomi pun mau dan mereka berdua minum di halaman belakang rumah. Saat sedang minum sambil mengobrol, Han menjelek-jelekan Kim tentang kejadian celana dalam tempo hari. Dan ternyata celana dalam itu adalah milik Nozomi. Han bilang kalau Kim sering berimajinasi berlebihan atau mungkin memiliki metamorfosis yang aneh. Lalu Han berkata jikalau celana dalam Nozomi sangat indah dan seksi. Mendengar hal itu, Nozomi pun langsung memperlihatkannya dan menawarkan Han untuk melihatnya lebih dekat. Tanpa basa-basi, Han pun langsung mendekat dan Shin pun berpindah ke Kim yang sedang mencuci piring. Dan Ji-hye datang menghampirinya. Mereka pun bercanda sambil peluk-pelukan. Kim Jae-young pun melihatnya dan menyesal telah membiarkan binatang buas Kim ke guanya. Malamnya mereka pun kembali berkumpul. Di tengah-tengah perbincangan, Ji-hye pun beralasan lelah dan masuk ke kamarnya sambil mengasih kode ke Kim untuk mengikutinya. Kim tanpa lama-lama segera menyusulnya dengan beralasan mencari HP. 그게 어디 갔더라? Karena Han curiga, Han pun mengikuti mereka berdua dan melihat si Kim yang sedang berada di kamar adiknya sambil berciuman. Sepantasnya seorang kakak, Han pun tak tinggal diam. Han menghampiri mereka dan langsung menghajar Kim tanpa mendengarkan alasan sedikit pun. Setelah itu, Han pun mengusir Kim untuk pergi dari penginapannya. Ji-hye mencoba menenangkan kakaknya dan mengingatkan bahwa Kim adalah sahabatnya. Namun Han tidak mendengarkannya karena terpengaruh oleh minum-minuman keras. Es batu. Ketika Kim pamit pergi, Han tidak mengizinkannya. Dan ia segera meminta maaf karena telah mengusir Kim. 이 새끼야, 내가 상할게. 가지 마라. Dan mereka pun kembali hidup dengan rukun. Dan Han merestui hubungan teman baiknya itu dengan adiknya. Dan film pun berakhir. Tamat. Hey, that's pretty good.